Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 7 April tahun 2025 saya akan mengomentari Luhut mati-matian bela Jokowi tidak ada kesalahan dalam pemilu tahun 2024. Luhut bin Sarpanjaitan mati-matian membela Joko Widodo menyatakan tidak ada kesalahannya dalam pemilihan umum tahun 2024 tersebut terkait pemilihan umum calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Hanya dari sudut mana Luhut bin Sarpanjaitan menyatakan bahwa mantan presiden Joko Widodo tidak ada kesalahannya dalam pemilihan umum tahun 2024. Padahal sudah jelas mantan presiden Joko Widodo melakukan kesalahan dalam pemilihan umum tahun 2024. Kalau mantan Presiden Joko Widodo tidak ada kesalahan dalam pemilihan umum tahun 2024, tidak mungkin sampai para mahasiswa, para dosen Universitas Gadjah Mada, dan yang lainnya aktivis tokoh masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan adil mantan Presiden Joko Widodo dan seterusnya. Paling sedikit ada 4 kesalahan mantan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dalam pemilihan umum tahun 2024 antara lain. 1. Kesalahan pertama, mantan Presiden Joko Widodo menjadikan anaknya Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden, umurnya baru 35 tahun. Padahal syarat wakil presiden minimal berumur 40 tahun sesuai ketentuan yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Mengingat Gibran Rakabuming umurnya baru 35 tahun, tidak memenuhi syarat calon wakil presiden. Mantan Presiden Joko Widodo menyuruh besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah yang melanggar aturan hukum terkait masalah umur, tetapi semua aparat negara termasuk aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa agung, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah. Bila sampai ada aparat negara menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, diduga akan dipecat dari jabatannya yang diganti dengan orang lain yang sejalan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Berakibat semua aparat negara termasuk Komisi Pemilihan Umum dengan berat hati terpaksa menerima calon wakil presiden Gibran Rakabuming mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. 2. Kesalahan kedua, mantan Presiden Joko Widodo mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun rupiah yang langsung dibagi di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Dengan melibatkan Erlangga Hartarto selaku mantan Ketua Umum Partai Golkar merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian turut membagi bantuan sosial kepada masyarakat di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat, serta mengikutkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap Menteri Perdagangan turut membagi bantuan sosial di salah satu daerah Jawa Tengah berupa beras kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Mengingat pembagian bansos berupa beras tersebut dari 3 calon presiden dan calon wakil presiden,
hanya dibagi kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming berakibat pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun rupiah masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman seorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Kesalahan ketiga, bertempat di lapangan terbang Hakim Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur, mantan Presiden Joko Widodo menyatakan dalam pemilihan umum Presiden boleh ikut kampanye. Presiden boleh ikut kampanye dan memihak, dan yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, karena aparat negara termasuk Presiden sebagai aparat negara dalam pemilihan umum tidak boleh berpihak, harus netral atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Dalam hal ini Presiden Jokowi tetap ikut pemilihan umum yang mendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 4. Kesalahan keempat, telah mengumpulkan kepala desa dan lurah di seluruh Indonesia di Gedung Bung Karno, Jakarta Pusat dengan menginstruksikan kepala desa dan lurah untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Padahal para kepala desa dan lurah dalam pemilihan umum harus netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu dari tiga calon presiden dan calon wakil presiden, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sebenarnya banyak kesalahan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Tetapi karena pengaruh mantan Presiden Joko Widodo begitu besar di hadapan aparat penegak hukum, baik jajaran kepolisian, Jaksa Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun kesalahan yang dilakukannya sudah dilapor kepada aparat negara, tetapi tidak ada aparat penegak hukum yang berani menanganinya. Akhirnya mantan Presiden Joko Widodo sama sekali tidak ada takutnya menginjak hukum. Walaupun negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu tertinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Ditambah lagi negara Indonesia sebagai negara demokrasi, tetapi mantan Presiden Joko Widodo seenaknya merusak sistem demokrasi dengan menjadikan Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden yang wakil presiden padahal umurnya masih 35 tahun. Padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Hanya anak mantan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, bisa sebagai wakil presiden, sedangkan kalau warga masyarakat yang lain baru berumur 35 tahun tidak bisa menjabat sebagai wakil presiden, kecuali sudah berumur minimal 40 tahun. Bisa membuat pejabat sebagai wakil presiden. Di sini letaknya mantan Presiden Joko Widodo seenaknya merusak sistem demokrasi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan diduga kurang paham masalah hukum sampai bisa menyatakan mantan Presiden Joko Widodo tidak bersalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming
karena Luhut bin Sarpanjaitan tidak pernah melihat mantan Presiden Joko Widodo berurusan dengan aparat penegak hukum, lalu dinyatakan bahwa mantan Presiden Joko Widodo tidak pernah melakukan kesalahan terkait penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang ada karena mantan Presiden Joko Widodo sangat besar kuasanya membuat semua para penegak hukum, baik jajaran kepolisian, Jaksa Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada yang berani menangkap dan menahannya atas perbuatan kesalahannya terkait penyelenggaraan pemilihan umum untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Harapan saya, semoga ada aparat penegak hukum terlebih jajaran kepolisian berani menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan menahan dan menetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan perbuatan kesalahan dalam pemilihan umum tahun 2024 untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan cara melakukan kesalahan dengan 4 cara. Kesalahan pertama, menjadikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Kedua, mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun rupiah. Kesalahan ketiga, ikut kampanye pemilihan umum yang berpihak kepada calon Presiden Prabowo Subianto. Dan kesalahan keempat, mengumpulkan para kepala desa dan lurah seluruh Indonesia untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sekian dan terima kasih.